Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita ketemu lagi dengan saya Ika Praja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai decision making atau yang biasa kita kenal dengan istilah pengambilan keputusan. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong ya sedikit banyak tentang pengambilan keputusan itu apa. Nah, biar lebih jelas, mari kita lihat dan kita simak penjelasan dan pembahasan kita berikut ini. Nah, berikut yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep pengambilan keputusan. Berikutnya, yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu apa saja? Biar kita semua jadi paham dan tahu harus bagaimana. Nah, yang berikutnya ada bagaimana mengambil keputusan yang logis. Teman-teman juga pasti mau dong ya, nggak asal ngambil keputusan. Nah, aspek berikutnya adalah aspek pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, yang pertama, konsep pengambilan keputusan. Teman-teman udah tahu dong ya, pengambilan keputusan itu proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Atau dengan kata lain merupakan suatu proses kognitif atau proses berpikir untuk memilih alternatif tindakan yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup seseorang. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman melakukan pilihan dari berbagai alternatif, maka teman-teman sudah mulai masuk dalam ranah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ternyata ada beberapa faktor loh yang ikut mempengaruhinya. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Jadi, ketika seseorang mengalami masa lalu, baik itu yang menyenangkan, menyedihkan, atau bahkan yang berdampak trauma terhadap dirinya, itu akan ikut berpengaruh dalam pengambilan keputusannya. Misalkan, teman-teman yang mengalami pengalaman yang buruk atau tidak menyenangkan saat naik bis, maka ketika teman-teman akan bepergian, itu teman-teman pasti akan mengesampingkan atau berpikir ulang ketika akan menaiki bis gitu. Jadi mungkin alternatif untuk menaiki bis itu akan menjadi pilihan yang terakhir bagi teman-teman. Jadi ketika ada kendaraan kereta, pesawat, atau mobil pribadi, itu teman-teman pasti lebih memilih itu dibandingkan naik bis. Kenapa? Karena teman-teman pernah punya pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan atau tidak baik ya. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya teman-teman mengalami pengalaman di masa lalu yang berdampak positif, itu teman-teman juga akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Nah, berikutnya yang kedua adalah bias kognitif. Bias kognitif itu kesalahan dalam berpikir yang akan mempengaruhi penilaian seseorang. Kenapa bisa demikian? Jadi misalnya, ketika teman-teman memiliki kesalahan berpikir terhadap penilaian, maka teman-teman juga akan ikut terpengaruh dalam mengambil keputusan tersebut. Contoh, dalam hal ulangan aja ya, misalnya teman-teman ketika misalnya ulangan susah gitu ya, nah teman-teman mungkin memiliki kesalahan berpikir begini, mending saya nyontek aja agar nilai yang saya dapatkan bisa jauh lebih baik gitu kan. Nah, itu kenapa saya
menganggap itu adalah kesalahan berpikir, karena dengan mencontek belum tentu keinginan teman-teman untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus sesuai harapan teman-teman itu bisa terlaksana atau terrealisasi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perbedaan individu dan usia. Jadi baik itu jenis kelamin, laki-laki dan perempuan akan tentu berbeda pengambilan keputusannya. Begitupun dengan usia. Misal teman-teman di usia sekarang yang masih remaja dengan orang lain yang usianya katakanlah sudah dewasa, entah itu 25 tahun ke atas, itu pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusannya juga akan berbeda. Makanya usia dan perbedaan individu masuk dalam faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang keempat, kepercayaan pada relevansi pribadi. Apa itu? Nah, kepercayaan terhadap relevansi pribadi ini bahasa sederhananya adalah teman-teman pasti akan mempertimbangkan keputusan yang teman-teman ambil itu berdasarkan kesesuaian dengan pribadi teman-teman. Misalnya begini, ketika teman-teman tidak suka atau kurang suka dengan warna-warna gelap gitu ya. Nah, ketika ada undangan atau acara baik itu formal maupun casual gitu ya, tidak formal, itu teman-teman pasti akan menghindari warna-warna gelap gitu. Teman-teman lebih memilih warna-warna yang terang atau sesuai dengan pribadi teman-teman, baik itu dari kostum ataupun sepatu dan atribut lainnya yang akan teman-teman gunakan pada undangan tersebut gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah eskalasi komitmen. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham atau ada masih belum mengenai eskalasi komitmen ini. Jadi eskalasi komitmen itu adalah keputusan seseorang untuk menghentikan atau bahkan melanjutkan keputusan yang sudah ia ambil di awal. Jadi misalnya begini, teman-teman sudah memutuskan untuk sesuatu hal ya. Nah, di akhir teman-teman akan meninjau kembali atau berpikir ulang, sudah betul belum ya keputusan yang sudah saya ambil di awal gitu kan? Apakah saya akan menghentikannya atau melanjutkannya? Ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain juga yang menyertainya tentunya. Misalnya ketika keputusan yang teman-teman ambil di awal itu menurut teman-teman efektif atau sesuai atau bermanfaat bagi diri teman-teman, mungkin teman-teman pada poin eskalasi komitmen ini akan melanjutkan keputusan tersebut. Nah, tapi ketika teman-teman merasa bahwa keputusan yang diambil di awal tadi tidak banyak membantu atau tidak efektif gitu kan, teman-teman akan memutuskan untuk menghentikan dan beralih kepada alternatif pengambilan keputusan lain yang lebih baik begitu. Nah, bagaimana mengambil keputusan yang logis? Ini juga sangat bingung ya ketika kita dalam posisi yang di antara beberapa pilihan dan itu mungkin akan mempengaruhi kita atau performa kita. Nah, tahap pengambilan keputusan di sini teman-teman bisa ambil tips sederhana untuk mengambil keputusan tadi. Setelah kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka ini ada tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama,
identifikasi masalah. Jadi teman-teman bisa identifikasi dulu nih, apa sih kondisi yang sedang terjadi gitu kan. Kemudian analisis oleh teman-teman apa sebab dan akibat yang akan ditimbulkan gitu kan. Nah, yang kedua, setelah diidentifikasi, analisis juga alternatif solusi yang mungkin bisa teman-teman ambil gitu. Kumpulkan berbagai kemungkinan solusi-solusi itu. Kemudian pertimbangkan baik buruknya, keuntungan dan kerugian dari berbagai alternatif solusi yang tadi teman-teman sudah analisis. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu teman-teman bisa tetapkan keputusan. Nah, saat inilah teman-teman bisa mengambil keputusan tentunya dengan berbagai pertimbangan yang matang serta dampak yang mungkin akan terjadi. Nah, berikutnya ada aspek pengambilan keputusan. Secara garis besar, ada 3 aspek yang mendasari dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu adalah menimbang, proses menimbang. Kemampuan teman-teman dalam mempertimbangkan beberapa alternatif. Kemudian setelah ditimbang, teman-teman akan mampu menghadapi apa? Menghadapi tantangan, rintangan, atau hal-hal yang ada di depan teman-teman ketika teman-teman sudah mengambil keputusan. Nah, aspek berikutnya adalah menerima. Kemampuan teman-teman dalam menerima resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang tadi akan terjadi. Saya mengutip sebuah quote ya, yang menurut saya ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita. Seseorang, ini anonim ya, seseorang berkata bahwa sebab jalan semesta terlalu sempurna untuk dibaca oleh mata gegabah kita sebagai manusia. Artinya dalam quote ini berpesan bahwa kita nggak boleh loh gegabah dalam membaca atau menimbang-nimbang alternatif solusi untuk kita putuskan. Kenapa? Jika kita gegabah, maka semesta yang sempurna dalam menunjukkan jalannya itu akan sia-sia. Begitu teman-teman. Oke, sampai di refleksi. Nah, pada refleksi ini saya ingin teman-teman coba jujur sama diri sendiri. Pernah nggak teman-teman mengambil keputusan yang sangat sulit dalam hidup? Jika iya, coba jelaskan bagaimana itu terjadi dan bisa mempengaruhi hidup teman-teman. Oke, kita telah sampai di akhir pembahasan. Saya ucapkan terima kasih. Thank you very much. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi di Instagram bk_smkn1rdk atau bisa send WA. Thank you. Assalamualaikum.